Akhirnya PBNU memutuskan untuk memberhentikan atau menonaktifkan Habib Lutfi bin Yahya. Inilah luar biasanya NU. Jadi sekelas Habib Lutfi bin Yahya saja yang selama ini kita tahu bahwa beliau ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan sufi sedunia, tetap diberhentikan sementara oleh Gus Yahya, oleh PBNU. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan malam hari ini ada berita yang lagi viral di mana Habib Lutfi bin Yahya yang selama ini kita tahu sebagai Rois Am Jatman PBNU per tanggal hari ini berdasarkan surat yang sudah beredar viral di media sosial diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal ini efek daripada dukungan beliau terhadap salah satu pasangan calon presiden, di mana sebelumnya memang PBNU sudah sangat tegas bahwa siapapun yang terlibat di dalam dukung-mendukung capres, bacalek dan seterusnya, maka mereka harus dinonaktifkan bila mana dia adalah pengurus inti. Dan hal ini betul-betul diwujudkan. Ada sekitar 68 orang pengurus PBNU dari berbagai tingkatan badan otonom yang dinonaktifkan, termasuk Habib Lutfi bin Yahya. Kita simak seperti apa beritanya. Surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 228-A-09-A-01-99-01-2024 tentang penonaktifan fungsionaris pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, isi surat keputusan ini berisi tentang memutuskan. Jadi memutuskannya pengurus besar Nahdlatul Ulama ini setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, ya, memutuskan yang pertama menonaktifkan nama-nama sebagai terlampir dalam keputusan ini dari jabatan sebagai fungsionaris pengurus besar Nahdlatul Ulama, terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya tahapan pemilihan umum tahun 2024. Yang kedua, mencabut hak dan wewenang sebagai fungsionaris pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan pemilihan umum tahun 2024. Yang ketiga, mengamanatkan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk tidak menggunakan nama, simbol, dan aset perkumpulan atau jamaiyah Nahdlatul Ulama dalam kontestasi politik pemilihan umum tahun 2024. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, ya, kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 07 Rajab 1445 Hijriah atau tanggal 20 Januari tahun 2024, ya. Dan surat keputusan ini ditandatangani oleh Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, tentunya beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar, kemudian Khatib Am
PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, kemudian Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kemudian Sekretaris Jenderal Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Kemudian siapa saja yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama per tanggal 20 Januari 2024, ya, ini sebanyak 64. Jadi ada sebanyak 64 baik dari pengurus harian maupun pengurus pleno. Kalau pengurus harian ada 15 orang. Ya, ada 15 orang. Kalau pengurus pleno ada berapa ini? Ya, urutan yang ke-16 sampai 64, ini banyak sekali. Dan salah satunya yang dinonaktifkan adalah jabatan Rois Amjadman yang dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya. Kalau kita lihat di surat lampiran ini adalah urutan ke-16. Terpampang jelas pengurus pleno, ya, Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Urutan ke-16 Mustasar atau Rois Amjadman. Saya kira jelas ya bahwa keputusan ini diambil efek dari Habib Lutfi mendukung pasangan calon presiden. Artinya bahwa ini normal saja dalam organisasi karena memang sudah menjadi aturan dari PBNU. Sebagaimana dalam ketetapan di dalam muktamar. Oleh karena itu saya kira ke depannya ini betul-betul PBNU menjadi milik seluruh umat ya. Tidak boleh diklaim oleh siapapun. Termasuk saya kira jamaah-jamaah tarekat yang dibawa naungan Jatman. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi bisa dimainkan menjadi sebagai salah satu instrumen politik oleh siapapun. Bebas mereka menentukan pilihan. Inilah luar biasanya NU. Jadi sekelas Habib Lutfi bin Yahya saja yang selama ini kita tahu bahwa beliau ini adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan sufi sedunia, tetap diberhentikan sementara oleh Gus Yahya, oleh PBNU. Nah, ini jangan sampai kemudian ada lagi yang mempremin-premin dan seterusnya ya. Sebagaimana yang pernah kita dengar sebelumnya ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan dari ketua PBNU. Banyak yang menggiring opini menganggap bahwa PBNU berpolitik, berpihak kepada salah satu capres. Padahal semua diambil itu berdasarkan aturan yang ada. Keputusan yang diambil oleh PBNU berdasarkan aturan yang sudah menjadi kesepakatan seluruh muhtamirin pada saat dulu di Bandar Lampung. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.